Video kali ini saya akan review perlengkapan standar yang biasa saya bawa saat camp atau melakukan pendakian. Ya, mengingatkan karena berkegiatan di alam luar dengan keadaan atau cuaca yang tidak menentu. Setidaknya kita sudah siap. Nah, ini yang pertama, kerel atau ransel. Saya memiliki deuter kapasitas 30 liter. Saya pilih karena desainnya kuat dan pas di punggung. Utamanya, cukuplah menampung perlengkapan yang akan saya bawa. Kerel ini sudah didesain ultralight dan kita tahu itu deuter ini KW. Selanjutnya tenda. Karena saya yang lebih suka tidur sendirian saat camp, pilihan saya jatuh pada tenda Eiger Senaru kapasitas 2 orang. Desain tenda ini cukup simpel untuk didirikan karena hanya menggunakan satu line frame, ventilasi cukup dan double layer. Terus frame-nya juga dari bahan duralinium, bahan frame yang ringan dan paling kuat sampai saat ini. Lanjut, pasaknya dari bahan aluminium 5 mm, ringan tapi kokoh dan anti karat. Tenda andalan memang karena orange. Perlengkapan selanjutnya SB, sleeping bag atau kantung tidur. Ini penting untuk kenyamanan saat tidur. Ada banyak merek dan pilihan bahannya. Dari kita mami itu ya, karena itu tadi kenyamanan. Selanjutnya playseat, penting juga disiapkan, apalagi saat camp di musim hujan. Nah, ini juga jaket, sweater, hoodie atau apapun namanya. Perlengkapan sangat vital bagi teman pendaki. Tentunya kita bawa sesuai kebutuhan, cuaca dan lokasi camp yang akan dikunjungi. Nah, ini jaket bulang, bulu angsa, desain jaket yang nyaman dan hangat digunakan. Tapi kalau kita pakai ini, jangan lalu ikut bergaul dengan teman-teman yang perokok, jangan dekat-dekat. Kalau kena abu rokok, umur nami. Lalu ada lagi jaket dari bahan polar, hangat, nyaman juga, tapi bukan waterproof. Jadi kalau basah, Kalau ini jaket dari bahan parasut, pastinya waterproof, tapi tipis. Saya pakai biasa saat jalan. Biasalah, melindungi kulit putihku ini dari paparan sinar matahari. Yeah! Pakaian ganti, karena pasti tidak nyamanlah tidur dengan mengenakan pakaian sebelumnya yang dipakai saat jalan. Kalau saya, brand tidak soal, intinya orange, asik ya. Baju, celana, dan pakaian dalam. Selanjutnya topi. Nah, ini juga saya bawa sesuai kebutuhan. Topi rimba. Topi rimba saya pakai saat jalan, melindungi kepala dan wajah dari panas dan ranting. Windstopper. Nah, ini pelindung kepala. Ini cocoknya dipakai saat tidur dan saat cuaca sangat dingin karena berbahan kain dengan lapisan wool yang cukup tebal. Hoodie. Nah, ini terkadang saya pakai saat jalan ketika kabut turun atau cuaca berangin. Lalu sarung tangan. Saya biasanya bawa 2. Sarung tangan dari bahan yang sudah waterproof dipakai saat jalan, dan satunya lagi dari bahan polar yang lembut. Saya pakai saat istirahat di camp atau tidur. Kaos kaki selalu saya siapkan 3 pasang. Jadi ada cadangan ketika kaos kaki kotor atau basah. Satu lagi, kaos kaki untuk tidur. Sebaiknya kita pilih kaos kaki yang anti jamur, karena tidak asik tong kalau gabung-gabung ngopi saat camp, baru bau kaos kaki kita. Style tidak apa-apa rantas, tapi jangkik bau belah. Ini juga selalu saya siapkan saat mendaki, deker atau pengaman lutut, apalagi medan turunan dengan beban di pundak. Saya sudah alami ini. Maklumlah, umur toh. Oke, headlamp. Saya selalu bawa 2. Center vital juga saat camp, apalagi bagi kalian yang gelap masa depannya. Yang ini sangat terang menggunakan baterai cas. Terang tapi tidak bertahan lama. Dan yang ini headlamp yang saya gunakan saat jalan. Sinarnya cukup dan baterainya lebih awet. Nah, kalau ini lampu LED solar cell untuk penerangan di dalam tenda. Karena jelek-jelek begini, saya takut gelap. Lanjut, bantal tiup.
Nah, saya itu tidak bisa tidur tanpa bantal. Jadi saya pilih bantal ini. Intinya gampang dibawa dan saat mau dipakai tinggal tiup. Ini emergency blanket dari bahan aluminium foil. Tidak pernah saya abaikan untuk jaga-jaga di kondisi cuaca sangat dingin, mencegah penyakit gunung, hipotermia. Ponco atau jas hujan saya selalu bawa karena cuaca di gunung tidak bisa kita tebak. Saya biasanya membawa jas hujan model ini karena kemasannya kecil, ringan, dan harganya pun murah. Tapi tetap nyaman dan memadai untuk menangkis hujan saat jalan. Nah, kalau yang ini biasa kita bawa karena mempunyai fungsi ganda. Selain untuk jas hujan, juga bisa dijadikan pengalas. Dalam kondisi darurat, bisa kita gunakan untuk dijadikan bivak. Selanjutnya alat masak, kompor, dan tabung gas portable. Saat ini sangat banyak pilihan untuk alat ini. Semua kita bawa tergantung dari keperluan dan jumlah anggota tim. Ngopi dulu. Setelah alat masak, pastinya kita juga harus bawa alat makan. Hanya saja perlu diperhatikan, bahannya ringan dan tidak mudah pecah. Pisau lipat. Kenapa sebaiknya pisau lipat? Agar lebih simpel dibawa dan pakainya lebih aman. Lalu tumbler atau botol tempat air. Satu tumbler untuk minum saat jalan dan satu lagi untuk menampung persediaan air pribadi saat camp. Kanebo warna pink, sayangnya belum ada warna orange, tapi bawalah, akan banyak gunanya. Oke, selanjutnya matras. Alas tidur ini cukup banyak pilihannya sekarang. Ada dari bahan dasar aluminium foil, lebih ringan dan pakainya tidak memuat banyak tempat. Nah, kalau ini matras lipat, pastinya empuk, packingannya lebih besar. Nah, ini dia matras legenda, masih tetap idola, cocok di segala kondisi. Kita lanjut sepatu outdoor. Saya itu sangat teliti dalam hal memilih sepatu, karena yang perlu kita perhatikan bukan hanya warna dan tampilannya, tapi tentang kenyamanan dan kesesuaian dengan medan yang akan kita lalui. Pastinya dari bahan yang kuat, ringan, dan tapak karet yang tidak licin. Trekking pole. Nah, ini bukan untuk gaya-gayaan, nah. Sama dengan tongkat. Selain membantu menyangga berat badan ditambah beban saat jalan, insya Allah banyak kegunaannya saat camp. Oke, tas kecil dari bahan waterproof. Isinya barang-barang kecil atau perlengkapan kecil lainnya, dan alat-alat di atas tidak akan ada tanpa ini. Uang. Eits, jangan lupa trash bag. Selain sebagai kantong sampah, juga berguna untuk mengamankan perlengkapan di KRL saat hujan.
Terakhir, dilihat dari bentuknya kita tahu itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.